Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mari kita lanjutkan video pembelajaran seputar TPS kuantitatif. Di sini kita akan bahas bentuk soal P dan Q. Oke ya, sebelum kita lanjut, silakan teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Dan jika teman-teman ingin tahu video sebelumnya, ada di kanan atas ini dan juga ada di link deskripsi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke nomor 1. Nah, di sini ada ya. Umur Ulfa sepertiga umur ayah, sedangkan umur ibu adalah 5/6 umur ayahnya. Jika umur Ulfa itu 18 tahun, hubungan P dan Q kayak gimana? Di sini P-nya itu umur ibu ya. Nah, berarti kita cari umur ibunya, bandingkan dengan Q gitu kan. Di sini ada U ya, kita Ulfanya U aja. U itu katanya sepertiga dari umur ayah. Kemudian umur ibu itu 5/6 dari umur ayah. Nah, berarti di sini jika umur Ulfanya 18, kita tulis ya, U itu 18. Nah, coba nih. Kita cari A dulu ya, biar bisa disubstitusi ke sini kan. Nah, berarti ini A-nya berapa? Kali silang aja kan. Berarti kan 3U ya. Nah, sedangkan U-nya itu kan 18 nih. Ya udah. 3 kali 18. Berapa tuh? Coba. 3 kali 18, 56 ya. Nah, berarti di sini kita lihat. Itu apa? Itu kan 5/6 ya. 5/6 dari apa? Dari A. Kita tahu A-nya ini kan 56. Substitusi aja 56. Nah, coret-coret dapat 9. 9 kali 5, 45. Jadi, yang P itu adalah 45. Otomatis P lebih besar daripada Q ya. Nomor 2. Jika A tambah B 2020 dan A kali B setengah dari 1/2020 kali A tambah B. Nah, gimana nih? Coba. Manakah hubungan P dan Q? Tapi kita lihat nih. P-nya itu kan sebenarnya gini nih. P-nya itu A tambah B kuadrat. Sedangkan Q-nya itu apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, teman-teman lihat. Di sini kan A tambah B kuadrat. Ini kan udah tahu AB-nya. A tambah B-nya 2020. Ya berarti kan sebenarnya di sini 2020 dikuadratin, ya nggak? Nah, berarti kita rubah nih bentuk kayak gini menjadi bentuk A tambah B dikuadratin. Jadi apa, teman-teman? Ingat kan yang kayak gini nih bentuknya di sini deh. A ditambah B dikuadratkan itu dapatnya apa? A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kan? Nah, biar jadi A tambah B, A kuadrat tambah B kuadrat, ya berarti ininya pindahin ke sini dong. Nah, berarti A tambah B dikuadratkan dikurangi 2 kali AB. Itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya nggak? Nah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat ini bisa ditulis A tambah B dikuadratkan dikurangi 2 kali AB. Ya nggak? Sedangkan di sini kan sama nih sebenarnya kan. A tambah B ini juga A tambah B kan. Dikuadratkan. Nah, yang Q itu dikurangi 2AB. Sedangkan yang P enggak. Coba AB-nya apa sih? AB itu setengah dari 1/2020 dari berapa? A tambah B 2020 ya. Ini kan 1. Nah, A tambah B itu setengah kan. Nah, berarti setengah dikali 2 berapa? Ya 1. Berarti di sini itu sebenarnya kita kurangi 1 kan. Tapi ini kita nggak dikurangi. Berarti P itu lebih besar ya. Setuju ya? P itu lebih besar daripada Q. Gitu teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor 3. A dikurangi B 2017. B dikurangi C 2019. C dikurangi D 2020. Hubungan yang tepat kayak gimana nih? Kita fokus yang ini ya. Yang P-nya. Karena Q-nya kan udah 0 nih. P itu apa? P itu D dikurangi A. Nah, bagaimana cara mendapat D dikurangi A? Nah, gini teman-teman. Ini kan A dikurangi B nih. Kita tulisnya gini, A kurang B sama dengan 2017. Kemudian B dikurangi C 2019.
C dikurangi D 2020. Coba kita jumlahkan teman-teman. Berarti kalau kita jumlahkan kan di sini A tambah B tambah C min B min C min D gitu kan. Nah, berarti di sini bisa dicoret nih. Min B ditambah B kan habis. Min C ditambah C habis juga. Sisanya A dikurangi D. Berapa nih? Ya, kita gak usah hitung deh. Misalnya kotak aja. Ini kan positif nih. Berarti di sini positif kotak kan. Udah pasti kotak positif ya. Nah, berarti yang ditanyakan yang P itu kan D dikurangi A. Berarti kita kali negatif 1 nih kedua ruas. Dapat D dikurangi A, ya nggak? Sama dengan negatif kan? Negatif sesuatu gitu. Sesuatu di sini kan positif. Nah, berarti di sini positif kalau negatif pasti negatif nih. Jadi D dikurangi A itu negatif. Sedangkan Q adalah positif. Otomatis si P ini lebih kecil. Berarti B. Jadi P lebih kecil daripada Q. Gitu ya. Nomor 4. Nah, ini sama ya kayak tadi ya. A min B kurang dari 0, C min B lebih dari 0, D min A kurang dari 0. Hubungannya gimana? Oke, teman-teman lihat di sini P-nya C, Q-nya A ya. Berarti gimana? Coba nih. Kalau misalnya bentuknya kayak gini, coba misalnya kita pindah ruas aja ya. Yang pertama ini bisa ditulis gimana? A kurang dari B, ya nggak? Yang ini C lebih dari B, ya nggak? Kemudian yang bawahnya itu D kurang dari A, gitu kan? Nah, tapi kan di sini kita nggak bisa nih, karena kan ini kurang dari lebih dari. Nah, gimana caranya biar kurang dari semua aja kan? Karena kan ada dua nih kurang dari. Berarti ini bisa ditulis B kurang dari C, gitu kan? Nah, kita tulis lagi deh. A kurang dari B, D kurang dari A. Nah, berarti kan kita bisa baca nih. A itu kurang dari B, sedangkan B itu kurang dari C. Nah, berarti posisinya teman-teman bisa lihat nggak? A itu kurang dari B, sedangkan B itu kurang dari C, ya nggak? Dan D kurang dari A. Oh, berarti kurang dari nih D di sini. Nah, berarti urutannya kayak gini kan? Nah, yang ditanyakan itu P-nya C, berarti di sini P, Q-nya itu A itu di sini A, Q. Nah, berarti kita tahu nih, Q itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada P. Yang mana nih? Berarti A ya. Oke, di sini kita ke nomor 5. Jika X lebih dari 2, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut. Coba gimana? Nah, ini bisa kita tulis yang P dulu deh. Yang P itu kan apa? 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Nah, gimana nih caranya? Coba kita kerjakan dulu. Ini kan bisa ditulis 1 kuadrat, ya nggak? Dikurangi X kuadrat dikuadratkan gitu kan. Biar nanti bentuknya A min B, A plus B gitu kan. Berarti ini 1 min X kuadrat. Oke, kalau udah kayak gini gimana? Karena di sini kita punya bentuk A kuadrat min B kuadrat itu A tambah B kali A min B gitu kan. Nah, ini wajib tahu ya. Di video sebelumnya saya sering kali nih beri kayak gini. Berarti ini bisa ditulis 1 min X kuadrat atau dijumlah dulu deh, gak apa-apa. Sama aja sih. 1 min X kuadrat. Kita bagi nih dengan 1 min X kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret. Nah, berarti sisanya yang P itu kan cuma ini doang. Kita tulis lagi P itu akan sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Sedangkan Q itu 2 ditambah X. Nah, mana yang besar? Coba misalnya kan ini X-nya lebih dari 2 nih. Berarti kita misalkan 3 deh. Nah, berarti kalau X-nya sama dengan 3, maka ini berapa? 9 tambah 1, 10. Kemudian 3 tambah 2, 5. Otomatis P lebih besar daripada Q, yaitu A. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke nomor 6. Sepasang sepatu dibeli dengan harga 200.000.
diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu tersebut. Harga jual sepatu tersebut lebih tinggi daripada 300.000. Manakah hubungan yang tepat nih? Coba P-nya itu 20%, Q-nya itu persentase keuntungan penjualan sepatu tersebut. Nah, berarti kita harus tulis nih yang Q-nya kan. Katanya Q itu apa? Q itu persentasenya ya, persentase untung. Nah, kalau persentase untung, teman-teman tahu nggak? Nah, persentase untung kan kita tahu nih, untung kita bagi dengan modal kan, kita kali 100%. Nah, gitu kan, ini udah tahu semua pasti kan. Nah, berarti kita tahu untungnya berapa? Untungnya tahu dari mana? Dari sini teman-teman, kita lihat. Di sini kan modalnya berapa sih? 240.000 ya. Nah, di sini modalnya. Kemudian, nah, harga jualnya kan dia nggak tahu nih, karena lebih tinggi dari 300. Misalkan harga jualnya itu kita patok 300.000 dulu ya. 300.000. Nah, berarti untuk harga jual dikurangi harga belinya berapa nih? Atau bisa disebut untung ya. Untungnya itu berarti berapa? 60.000. Nah, berarti kalau untungnya 60.000, kita bagi dengan 240 modalnya kan. Kita kali 100%. Coba gimana nih? Kita coret nih, tuh 2, 3, 4. Coret, tuh 2, 3, 4. Coret. 6, kita coret jadi 4 ya. 100 bagi 4 berapa? 25%. Ya nggak? Nah, Q-nya itu, tapi Q-nya bukan 25% ya. Karena di sini kan lebih dari nih. Lebih dari 300.000 harga jualnya. Tapi jangan salah ya. Kita kan memisalkan jualnya 300.000. Kalau harga jualnya lebih dari 300.000, ya berarti untungnya makin gede dong. Ya nggak? Berarti di sini Q itu lebih besar daripada 25%. Sehingga Q masih tetap lebih besar daripada P. Lanjut nomor 7. Jika A adalah bilangan yang dipilih dari himpunan berikut dan B dipilih dari himpunan berikut, manakah hubungan yang tepat? Coba, yang P itu peluang A dikali B menghasilkan bilangan ganjil. Q-nya 3/4. Nah, ini gimana? Coba. P itu katanya peluang A, gini misalnya kan, dikali peluang B. Ya, itu harus ganjil. Suatu dua bilangan kalau dikalikan hasilnya ganjil itu harus gimana? Ganjil kali ganjil ya? Nah, berarti di sini itu harus peluang yang ganjil nih, peluang ganjil dari A dikali peluang ganjil dari B. Gitu teman-teman. Coba peluang ganjil dari A-nya berapa? Karena di sini ada ganjilnya itu 135 ya, berarti ada 3. 3 dari berapa? Dari 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3 dari 5 kita kali dengan peluang ganjil B. Ganjilnya 7 sama 9, berarti 2. 2 per berapa? Ada 4 nih, 2/4. Kalikan, jadi 6/20. Ya. Ini P, teman-teman. Kemudian yang Q itu apa? Yang Q itu 3/4. Nah, biar jadi 20 nih, biar bisa dibandingkan. Berarti ini sebenarnya kan kita kali 5 kan? Berapa nih? 15/20. Otomatis kalau yang bawahnya udah sama, kita bandingkan yang atasnya nih, 15 sama 6. Otomatis lebih besar Q ya. B jawabannya. Nomor 8. Terdapat 15 buah titik yang tidak saling segaris. Manakah hubungan yang benar? Nah, gimana nih teman-teman? Misalnya di sini kita, yang P itu apa? Banyaknya segitiga yang mungkin dapat dibuat dari kumpulan 15 buah titik tersebut. Nah, berarti misalnya ada berapa ya? Ada 15 lah. Taruhlah misalnya kita sedikit dulu nih. Nah, kita misalnya di sini kan ada berapa nih?
1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 titik, kita buat segitiga ya. Misalnya gini. Nah, berarti banyaknya cara kan yang mungkin. Nah, gimana nih? Ini kan tuh 2, 3, 4, 5. Ya, sebenarnya berarti kita kombinasi dong. Kita ngambil 3 dari 5, ya nggak? Karena kan ada 5, kita ambil 3 tanpa memperhatikan urutan gitu kan. Bebas ini mau gimana aja. Nah, berarti di sini kita menggunakan kombinasi ya. Berarti kalau ada 15, nih kan 15 nih. Berarti yang P itu sebenarnya kombinasi 3 dari 15 gitu kan. Coba 15 kombinasi 3 itu gimana? Nah, cara cepetnya gimana ya? Kayak gini. Karena di sini ada 3 ya udah 15, 14, 13 sampai 3 aja. Kita bagi dengan berapa? Yang 3 faktorialnya berarti 3, 2, 1. 3-nya kita coret dapat 5, 2-nya kita coret dapat 7. 5 kali 7, 35. 35 kali 13 berapa? 455. Oke, P-nya 455, Q-nya 455. Berarti P sama dengan Q. Nomor 9. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang tepat? P itu nilai X terkecil yang mungkin. Nah, gimana nih teman-teman? Coba kita perhatikan dulu ya, rata-rata 3 bilangan asli. Misalnya bilangan aslinya A, B, C gitu kan. Berarti A ditambah B ditambah C dibagi 3 ya, sama dengan 7. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 7 kali 3, 21. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Oke, ada X masuk nih, X-nya masuk. Berarti kan A ditambah B ditambah C ditambah X, itu kita bagi dengan 4, maka akan menghasilkan asli gitu kan. A tambah B tambah C-nya berapa nih? 21 kan? Nah, berarti 21 tambah X per 4 itu akan sama dengan asli gitu kan. Nah, ini gimana nih? Berarti kita misalnya di sini teman-teman, biar kelihatan. Berarti kan bisa tulis 1 per 4, 21 tambah X kan. Nah, ini tuh harus asli kan. Nah, berarti kalau bilangan asli itu gimana sih teman-teman? Kan bilangan asli itu dimulai dari 1 kan, bukan dari 0. Tuh 2 dan seterusnya kan. Nah, berarti kita tahu nih bahwa si kotak ini harus apa nih? Kan ini 1/4 dari kotak misalnya kan. Berarti si kotak itu harus kelipatan 4, iya dong. Karena kalau dia 4 kan nanti 1/4 kali 4, 1 nih. Nah, dapat tuh bilangan asli kan. Itu yang paling kecilnya kan. Berarti 4 nanti kelipatan 4, 8 dan seterusnya nih. Berarti 21 ditambah X, gini nih. 21 ditambah X, itu harus kelipatan 4. Jadi X-nya itu harus berapa? Coba, 21 ditambah berapa sih biar kelipatan 4? Nah, berarti berapa nih? Kalau 1 kan 22, kalau 2, 23, kalau 3, 24. 24 kelipatan 4. Nah, bener nih. Berarti si X-nya itu yang paling kecil itu 3, teman-teman. Ya nggak? Kalau 1 kan nggak bisa nih, 22. Kalau 2, 23. 23 bukan kelipatan 4. Nah, kalau 3 kan 24 nih. 21 tambah 3. 24 itu kan kelipatan 4. Otomatis si X terkecilnya itu adalah 3, teman-teman. Karena 3 sama dengan 3, berarti P sama dengan Q. Kita ke nomor 10. Harga satu buku dan satu pensil adalah 35.000. Berarti kan kita baca lagi, selisih harga satu buku satu pensil 5.000. Manakah hubungan yang tepat? P-nya 20.000, Q-nya jumlah uang minimal. Uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Nah, berarti kan uang minimal nih, kata kuncinya. Uang minimal. Kemudian atau berarti pilih salah satu, berarti antara buku
atau pensil. Nah, kita cari harga yang paling kecilnya ya. Coba kita misalkan bukunya X, berarti ditambah dengan Y kan, pensilnya sama dengan 35.000. Selisihnya X min Y itu berapa? 5.000. Berarti kalau kita misalnya kurangi deh. Kurangi berarti ini habis kan? Berarti Y min Y. Berarti 2Y sama dengan berapa nih? 30 ya. Jadi dapat Y-nya berapa? 15.000. Nah, Y-nya 15.000, didapat X-nya berapa? Substitusi ke sini. 35 dikurangi 15. Berapa tuh? Coba, berapa? 20.000, ya enggak? Nah, berarti kita cari yang paling kecil. Berarti yang Y, yaitu kan berarti satu buah pensil. Nah, berarti 15.000 teman-teman. Q-nya itu kan yang paling kecil nih. Berarti Q-nya itu sama dengan 15.000. Sedangkan X-nya itu adalah 20.000. Otomatis P lebih besar daripada Q. A, teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum mengerti, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terus berjuang, semoga teman-teman mendapat PTN impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.